tuh kalau dikasih kopi katanya supaya nggak step gitu. Jadi ya kita dengerin apa kata orang tua aja lah gitu. Maunya ya ketemu terus, syukur-syukur mama papanya sibuk terus jadi dititipin aku. Tapi memang anak itu kayak ekspresif ya, tidak saja mau dinyanyiin tapi memang seneng ngobrol ya. Jadi reaksinya itu kayak ngadu kalau mamanya suka cubitin apa-apa gitu, lucu gitu. Jadi gemes lah ya, artinya ya kita menunggu tumbuh kembangnya Amina, mudah-mudahan senantiasa sehat. Lalu juga mamanya semakin pandai dalam asupan gizi, karena kayak misalkan 4 sehat 5 sempurna itu kan udah ditinggalkan. Jadi yang penting pokoknya bisa makan aneka rupa makanan tapi gizinya disesuaikan. Terus ya kalau pola tidur dan jam istirahat itu juga bisa menjadi bagian ya. Jadi beberapa orang tua memang masih menganggap bahwa pemberian kopi bisa mencegah anak menjadi kejang atau bisa membantu menangani anak yang kejang. Jadi perlu saya sampaikan bahwa pemberian kopi tidak untuk mencegah anak kejang dan tidak bisa juga untuk menangani ketika anak sedang kejang. Jadi nggak usah diberikan kopi sebenarnya. Seperti biasa, jadi kita menjaga kesehatan anak aja. Jadi perilaku hidup bersih sehat, ya kan, anak divaksin secara rutin, dicegah jangan sampai sakit. Itu semua sebenarnya akan sangat membantu sekali organ-organ tubuh anak termasuk jantung, paru-paru untuk berkembang dengan optimal dan jadi sehat. Tidak perlu dikasih macam-macam sebenarnya. Kemarin pas aku di Bali sempat kena ada penyakit baru namanya Bali Belly. Jadi katanya mungkin air di sana lagi kotor atau makanannya gimana, jadi langsung diare. Ini sekarang masih sakit sih. Dehidrasi, lemes, terus muntah-muntah, BAB terus. Jadi kayak diare sih pada umumnya. Saya selalu wanti-wanti sama Feral, kamu juga harus bisa ngimbangin badan kamu, karena kan mesin aja ada batasnya gitu loh. Apalagi badan kita, harus jaga kesehatan, makannya, istirahatnya harus cukup. Saya bilang nggak bisa diforsir semuanya harus kamu kerjain dalam satu waktu yang bersamaan. Ya mudah-mudahan ini pembelajaran buat Vera. Udah cek ke dokter, jadi harus banyak isi mineral, harus diinfus, harus istirahat. Enggak, jadi katanya lagi ada air di Bali itu lagi kekurangan, jadi akhirnya mereka pakai air keran atau gimana gitu, nggak tahu juga sih, kata dokternya sih begitu. Obat-obatannya gimana? Makan gorengan, nggak boleh yang manis-manis, pokoknya nggak boleh pedes-pedes, kayak orang diare pada umumnya sih. Lemes sih, makanya ini kurang fit nih, harus cepet-cepet balik. What is it? Fire truck. It's a fire truck, fire engine. Gimana suaranya? Listen. Listen, sirennya gimana suaranya? Gimana suaranya? Oh iya bener, fire engine. The bicycle. It's a bicycle. It's bicycle. Yeah. Apa? Sepeda. Apa deh? It's the police car. It's a police car. Yeah. Punya pejabat tuh. Police. What is this? It's the helicopter. It's a helicopter. What is this? It's the bus. It's a bus. What is this? Kakak, what is this? It's the excavator. Yeah, it's an excavator. Yeah. Adek. Apa tuh, Dek? Adek apa ini? Adek. Oh, adek asik. Kak, apa ini Kak? Apa itu? Ketawa. Ketawa. Ini gambar apa Kak? Sakit pusing. Sakit pusing. Sakit pusing. Sakit sakit pusing. Kepalanya ya yang sakit ya. Nih ada lagi nih. Kepala nak. Iya sakit kepala ya. Kalau sakit kepala minum apa Kak? Minum apa? Minum obat. Lagi. Mana? Lagi. Apa itu? Sakit. Sakit pusing. Sakit. Kakak, ini gambar apa nih Kak? Sakit. Kaget. Hah? Kaget. Oh my god. Oh my god. Sakit.
Kaget. Harga. Kayaknya apa kak? Gambar apa kak? Panas emang. Panas. What is it? What color? Oi. What is it? What is it? Blue. Blue. What is it? What is it? Yellow. Yellow. What is it? Green. Green. What is it? Red. Red. What is it? It's a orange. Orange. What is it? Pink. Yes. Stars dog. High five. Yay. What is it? Green. Green. Yeah. What is it, boy? Red. Red. Yellow. Nah ini ya, baru ini jadi aku boleh cerita sih, Ibran itu kan memang sudah bisa sekolah. Nah Ibran itu lahir dengan katarak ya. Nah memang sedang mencari sekolah inklusi kan, maksudnya sekolah yang bisa menerima Ibran apa adanya. Nah memang aku terus terang sedang mencari sekolah untuk Ibran. Nah kemarin tuh sempat ada yang menolak loh, ada yang menolak Ibran gitu. Maksudnya tanpa disurvei dulu bagaimana Ibran, bagaimana gitu ya. Kalau anak inklusi kan kita masih datang dulu bagaimana gitu. Tapi ternyata ada sekolah yang kenapa ya, mungkin dengan pemberitaan Ibran yang lahir dengan katarak jadi kayak padahal tadi ya aku mau pesan juga nih sama sekolah-sekolah. Maksudnya kalau jadi sedih ya. Maksudnya kalau anak ini bukan ini alhamdulillah Ibran bukan anak dengan kebutuhan khusus atau bukan anak yang maksudnya bukan yang ABK atau yang maksudnya yang IQ-nya bagaimana. Ibran tuh bisa berkomunikasi baik, matanya hanya terbatas mata aja, cuma memang butuh inklusi. Tapi ada sekolah-sekolah yang takut gitu ya, maksudnya menerima anak-anak yang punya kebutuhan seperti itu gitu. Jadi aku juga sempet yang tanya sama sekolahnya, kok kenapa nggak lihat dulu Ibran? Kenapa takut sama Ibran? Kenapa maksudnya dengan anak-anak yang memang membutuhkan kenapa bisa maksudnya diskriminasi gitu ya? Tapi ya nggak tahu juga ya, mudah-mudahan ada banyak sekolah-sekolah yang menerima anak dengan apa adanya ya gitu ya, maksudnya ya kan nggak ada yang mau anak dilahirin seperti Ibran atau ibu-ibu deh yang punya anak dengan kebutuhan yang khusus gitu ya. Cuma aku sharing aja, mudah-mudahan sekolah-sekolah inklusi bisa melihat dulu atau survei dulu anak-anak supaya mereka punya masa depan nanti kalau nggak sekolah bagaimana kan gitu. Jadi ya seperti itu, maksudnya masalah yang aku hadapi di tahun depan. Mudah-mudahan Ibran bisa diterima di sekolah gitu ya, karena pengen banget dia bisa sekolah dan punya banyak teman, karena waktunya dia untuk masuk TK gitu ya. Cuma kenapa pada takut ya gitu ya, apa karena penderitaan waktu pemberitahuan Ibran punya kekhususan gitu ya, tapi kan nggak seperti itu gitu. Jadi maksudnya ini Asri Mulas yang mendaftarkan aja mereka bisa bilang begitu. Nah, kalau misalnya siapa atau memang harus punya perlakuan khusus untuk anaknya, sehingga bagaimana? Jadi anaknya nggak bisa sekolah dong, ya kan? Gitu loh. Jadi mudah-mudahan ada banyak sekali sekolah-sekolah khusus yang inklusi atau untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus bisa menerima anak apa adanya sehingga bisa sekolah yang baik, dapat pendidikan gitu. Jadi baru kerasa nih sama Asri, ternyata mencari pendidikan yang sesuai dengan anak kita di Indonesia masih sulit ya. Masih menerima keterbatasan tuh masih sulit gitu. Jadi mudah-mudahan tahun depan di Indonesia banyak sekolah-sekolah inklusi atau dengan kebutuhan seperti Ibran dan teman-teman yang lain punya kesempatan untuk bersekolah sama seperti anak-anak lainnya. Aku menguatkan diriku sendiri untuk maksudnya untuk bilang Ibran pasti bisa, Ibran nanti sekolah yang baik gitu ya. Mudah-mudahan dapat tempat yang benar-benar menerima dia apa adanya gitu. Karena ya kesedihanku adalah ternyata pendidikan di Indonesia itu untuk anak-anak yang khusus masih sulit gitu. Karena kan dia memang baru masuk TK ya gitu. Jadi ini apa namanya, orang tua dengan anak-anak yang khusus itu
mencari sekolah seperti ini gitu. Jadi mudah-mudahan doaku tahun depan, mudah-mudahan pendidikan di Indonesia bisa menerima kekhususan untuk anak-anak yang lahir seperti Ibran dan teman. Ya, aku baru nyoba 2 sih gitu. Yang pertama akhirnya menolak, maksudnya bilang kalau memang belum ada fasilitas itu, tapi ada tulisannya itu sekolah inklusi. Nah, yang kedua ada tulisannya juga itu sekolah inklusi, tapi begitu tahu ini Ibran gitu ya, nah, makanya pemberitaannya tuh seperti apa gitu. Padahal dia maksudnya bisa melakukan hal-hal ya, maksudnya terapinya udah seminggu 4 kali gitu, cuma itu tadi gitu. Mudah-mudahan banyak sekolah yang memperbolehkan anak dengan kondisi apapun ya kalau khusus kan memang ada kekhususan sehingga bisa menikmati pendidikannya seperti anak-anak lain. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.